Halo semua, buat lo yang baru nyemplung ke dunia kripto, pasti udah sering banget dengar istilah leverage, ya kan? Ada yang bilang leverage itu bisa bikin kita kaya mendadak, tapi ada juga yang bilang kalau itu adalah cara cepat untuk mendapat surat cinta. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas tuntas soal leverage di dunia kripto. Dari cara kerjanya, kenapa banyak orang yang kecanduan, sampai risiko besar yang mengintai. Langsung aja, kita mulai. Simpelnya, leverage itu kayak lo minjem uang buat trading. Misalnya, lo punya $100, terus lo pakai leverage 10 kali. Itu artinya, lo bisa trading seolah-olah lo itu punya $1.000. Terus, apa keuntungannya? Misal, marketnya naik 5%. Lo nggak cuma untung 5%, tapi bisa jadi 50% dari modal awal lo. Gampangnya, kenaikan marketnya itu dikalikan sama leverage yang lo pakai. Misalnya, lo pakai leverage-nya 20 kali, terus market naik 5%. Maka, lo akan mendapatkan keuntungan 100% dari modal awal lo. Kedengarannya keren banget kan? Nah, tapi tunggu dulu. Kalau misalnya market malah turun 5% dengan leverage lu tadi 20 kali misalnya, maka lu bisa rungkat, ya kan? Atau misalnya lu pakai leverage 10 kali, maka ya modal lu sisa setengah. Nah, ini yang bahaya. Leverage itu mirip kayak judi. Lu bisa dapet sensasi deg-degan, adrenalin, dan euforia saat untung gede dalam waktu singkat. Kita semua tahu market kripto itu market yang sangat volatile. Lu bisa untung ratusan persen hanya dalam beberapa jam atau menit, tapi lu juga bisa rugi ratusan persen hanya dalam beberapa jam atau menit gitu. Nah, banyak orang yang mikir karena misalnya dia untung besar dalam satu kali trade, misal ratusan persen. Nah, terus dia mikir hal yang kayak gitu pasti berulang terus, ya kan? Dan akhirnya dia pakai leverage yang lebih besar. Nah, tapi karena dia nggak punya risk management yang baik, bukannya untung, justru dia malah rugi. Nah, terus besoknya, karena rugi, dia mikir, karena kemarin gua rugi, dan gua pengen balikin modal gua tinggal pakai leverage yang lebih besar. Misalnya dia pakai 20, sekarang dia pakai 50 misalnya. Nah, yang kayak gini tuh biasanya kita sebut revenge trade. Karena emosi dan keinginan yang kuat banget nih buat balikin modal. Padahal begitu harganya balik ke modal awal kita, misalnya harganya udah balik modal, di situ bukannya kita ambil profit, tapi kita malah mikir, ini pasti masih bisa naik lagi. Misalnya modal kita 500.000, terus kita balik modal ke 500.000. Tapi di pikiran kita, ini harganya pasti bisa sampai 1 juta misalnya. Nah, akhirnya bukannya untung, malah rungkat. Begitu terus berulang. Dan tanpa lu sadar, lu masuk ke lingkaran candu. Ketika lu menang, lu gas lebih tinggi lagi. Dan pas lu kalah, lu mau balikin nih kerugian lu. Tapi yang ada lu malah makin rugi. Apalagi buat orang yang baru banget nih kenal sama leverage, terus ikut-ikutan call orang. Awalnya mungkin untung, tapi begitu rugi, siapa yang mau disalahin ya kan? Ini tuh yang biasanya ngejebak orang-orang yang baru kenal kripto dan leverage gitu kan. Gue pribadi pun pernah ngalamin hal yang sama, dan gue pun sadar kalau market kripto itu gak sebaik yang lo kira. Ini juga yang bikin banyak orang gagal di kripto, bukan karena mereka nggak pintar, tapi karena emosi mereka dikendaliin sama leverage. Balik lagi ke cerita gue tadi, gue pernah ngalamin sendiri. Modal awal gue $50, terus jadi $120 cuman dalam waktu 3 jam. Lu bayangin, di mana lu bisa dapet duit segitu banyak cuman dalam beberapa jam doang.
Nah, tapi biasanya rasa serakah itu dimulai dari sini. Karena gue ngerasa jago banget, terus besoknya gue gas terus nih, pakai leverage. Bahkan gue tinggiin leverage-nya dari yang gue pakai 20, sekarang gue pakai 50. Karena gue anggap market pasti naik terus. Dan tapi gak sampai 4 jam, semua duit gue itu hilang. Dan gue rasa nggak cuman gue aja yang pernah ngerasain hal yang kayak gini terus. Dan terus kalau udah kayak gini, ya gimana? Nyesal pun percuma. Karena ya gue nyesal pun uang gue kan nggak akan balik lagi. Masalahnya, leverage itu bukan soal skill aja. Market crypto itu, yang tadi gue bilang, volatil banget. Harga bisa naik 10% dalam 1 jam, terus turun lagi 15% sejam berikutnya. Kalau lu pakai leverage tinggi, sedikit aja salah prediksi, ya lu bisa dapat surat cinta. Sebenarnya, leverage itu alat, sama kayak pisau. Dipakai benar, lu bisa dapat keuntungan besar, terutama kalau lu udah punya strategi yang matang dan risk management yang ketat. Kalimat Sada pun, yang kita semua kenal sebagai profesor, ingetin kita soal leverage. Dan dia menganjurkan sebisa mungkin untuk trading, amannya ya jangan pakai leverage. Ya walaupun kita tahu ya, akhir-akhir ini juga ada traders yang ngelong Bitcoin dengan leverage 40 kali dan modal yang miliaran. Walaupun akhirnya rungkat juga, tapi ada juga trader profesional yang pakai leverage kecil, misalnya 2-3 kali doang, dan buat manajemen modal yang lebih efisien. Nah, masalahnya kebanyakan orang malah pakai leverage tinggi tanpa ngerti resikonya. Biasanya karena modalnya kecil, terus pengen cepet-cepet jadi kaya nih, akhirnya pakai leverage yang 125, 175, dan ya akhirnya ya malah rungkat. Ini yang salah. Kebiasaan mau dapat duit instan itu sebenarnya ya sah-sah aja, tapi artinya ya lu juga harus sadar lu bisa miskin instan juga. Buat lo yang baru mulai dan tertarik sama leverage, gue punya beberapa saran. Yang pertama, lu pahami dulu cara kerja leverage. Jangan asal klik tombol 20 kali, 40 kali, 70 kali, atau ya seterusnya gitu. Apalagi gara-gara sering banget nih kita lihat PNL orang yang sampai ratusan persen gitu kan. Nah, yang kedua, mulai dari leverage yang kecil, misalnya 2 kali atau 3 kali. Gak apa-apa, lu pakai leverage kecil aja. Yang penting, lu udah punya nih risk manajemennya yang baik gitu. Gue tahu modal lu kecil, makanya lu pakai leverage yang gede. Tapi itu artinya modal lu juga kan terbatas. Jadi lu harus lebih menghargai modal lu yang sedikit itu. Yang ketiga, jangan pakai semua modal. Selalu sisain buat backup. Cukup pakai 5% aja dari modal yang lo punya buat trade pakai leverage. Yang keempat, pakai stop loss. Jangan berharap market bakal balik arah kalau udah turun jauh. Sebenarnya stop loss ini banyak orang yang lupa gitu. Karena berpikir ya harga pasti selalu naik. Padahal ya enggak juga. Lebih baik lu pakai stop loss yang ketat daripada ujung-ujungnya lu malah dirukiah Pak Ustadz. Dan yang kelima, yang paling penting, jangan trading kalau lu lagi emosi. Itu resep bencana. Biasanya kita pakai emosi kalau kalah, terus kita kepengen balikin modal. Jadinya revenge trade. Dan ini sangat gua gak sarankan. Leverage itu bisa jadi senjata yang ampuh, tapi juga bisa jadi perangkap yang mematikan.
Apalagi kalau lu nggak ngerti cara pakainya. Yang penting itu, jangan terbuai sama mimpi cuan instan. Karena dalam dunia kripto, bertahan hidup itu jauh lebih penting dari sekedar menang cepat. Kalau lu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, jangan biarin kripto yang ngontrol lu. Lu yang harus kuasai marketnya.